Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penemu konsep-konsep matematika. Yang pertama adalah René Descartes. René Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes lahir di Touraine, Prancis, merupakan putra dari seorang ahli hukum. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Géométrie yang diterbitkan tahun 1637. Di dalamnya ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar yang masih bayi. Bersama dengan Pierre Fermat tahun 1601 sampai 1665, ia diberi pujian dengan gabungan tersebut yang saat ini kita sebut geometri analitik atau geometri ordinat, yang pengembangan lengkap kalkulus tidak mungkin tercapai tanpanya. Yang kedua adalah Sir Isaac Newton. Lahir di Woolsthorpe by Stewart, Lincolnshire 4 Januari 1643 dan meninggal 31 Maret 1727 pada umur 84 tahun. Ia adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Bersama dengan karya Gottfried Leibniz yang dilakukan secara terpisah, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Hal ini merupakan salah satu bukti kemajuan para ilmuwan akan heliosentrisme dan revolusi ilmiah. Karya bukunya Filosofi Naturalis, Principia Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687 dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Buku ini meletakkan dasar-dasar mekanika klasik. Yang ketiga adalah Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz lahir di kota Leipzig, Sachsen pada tahun 1646. Kebanyakan ahli sejarah percaya bahwa Newton dan Leibniz mengembangkan kalkulus secara terpisah. Leibniz adalah pencipta lambang-lambang matematika terbesar. Kepadanya kita berhutang nama-nama kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Sama halnya dengan lambang-lambang baku dan untuk turunan dan integral, istilah fungsi dan penggunaan secara konsisten dari untuk kesamaan merupakan sumbangan lainnya. Kalkulus berkembang jauh lebih cepat di daratan Eropa daripada Inggris. Sebagian besar disebabkan oleh keunggulan perlambangannya. Yang keempat, Carl Weierstrass. Carl Weierstrass mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang demikian sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. Weierstrass adalah seorang pemikir metodis yang cermat. Ia bersikeras pada ketetapan yang lengkap di semua matematika dan menetapkan pembakuan yang diakui dan ditiru sampai hari ini. Yang kelima adalah Marie Gaetana Agnesi. Ia merupakan salah seorang matematikawan wanita. Karyanya yang terpenting sebuah buku ajar kalkulus. Kejelasannya sungguh-sungguh mengagumkan dan merupakan buku ajar kalkulus luas yang pertama sejak karya dari I. Hospital. Buku itu memberinya banyak kehormatan termasuk pengakuan oleh Kaisar Maria Theresa dan Paus Benedict XIV. Nama Agnesi menguasai suatu tempat dalam kepustakaan matematika melalui suatu sumbangan kecil Mary. Pembahasannya tentang kurva yang kemudian dikenal sebagai Versira yang berasal dari bahasa Latin vertere. Baik, sekian dari saya. Ada kurang kelebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.